Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dia Allah kita yang heran, Allah kita yang ajaib. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh sebab itu sore hari ini mari kita berikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, aku melihat ada mujizat setiap hari. Amin Yesus. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa selama kami menyembah Engkau, ada mujizat terjadi Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Selama Kau menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin Yesus. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kau himpunkan kembali kami Tuhan, untuk kami dapat berbuat bakti kepada Engkau. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kehidupan kami. Agar haleluya ya Tuhan, kami dapat beribadah Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sepanjang ibadah pujian pada sore hari ini ya Bapa.
Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan kerjakan. Lagu-lagu yang telah dipersiapkan Tuhan, Kau mengurapinya sehingga dapat melawat kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersuka cita beria-ria memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Mulai permulaan, pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam pimpinan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau persiapkan hati. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, agungkan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Dia yang sanggup melepaskan kita dari setiap dosa, dari setiap sakit penyakit. Amin, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, telengu dibatakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Puji Tuhan, Dia pemilik kehidupan ini. Haleluya. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dialah jalan kebenaran. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Musik memuji Tuhan, karena Dia yang layak kita agungkan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Allah kita besar, amin. Dia Allah yang heran dan ajaib dan sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Allahku heran, Dia ajaib. Tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan, dan segalanya mungkin bagi Engkau. Amin. Puji Tuhan. Allahku heran, Dia ajaib. Dia melakukan perkara yang besar. Allahku heran. Allahku heran. Amin.
Engkau Tuhan, segalanya mungkin bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan korban persembahan dan korban persepuluhan melalui kode barcode yang tertera di layar, juga nomor rekening yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Kita akan pujian kita, apa yang tak dapat kita lihat dan tidak kita dengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab Dia sanggup mengerjakan segala perkara bagi kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saat sore hari ini, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mujizatnya masih Dia sediakan sampai saat ini. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Yakin saat Kau berfirman, ku
tenang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Oh, sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Katakan, mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Lagi katakan, mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Setelah kami naikkan pujian, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepada-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami kembali menikmati firman Tuhan. Makanan yang hidup bagi menghidupkan roh jiwa kami. Kebutuhan dalam kehidupan jiwa kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja dalam kehidupan setiap umat-Mu. Lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Allah sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Hingga mengerti apa keperluan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Setiap permasalahan yang ada akan terjawabkan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah beri kami hati seorang murid Tuhan untuk senantiasa mendengarkan dengan setia firman-Mu dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami dan mengajar kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami konsentrasi Tuhan untuk hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain, Ibu Sisju Magdalena tanggal 6 September, Ibu Betaria Ayu tanggal 9 September, Bapak Daniel Matondang tanggal 10 September, Saudara Yogatama Madi Putra tanggal 10 September, Bapak Oki Septiam tanggal 11 September, Ibu Sri Setio Adiningsih tanggal 11 September. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada ketujuh kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat 6.
Demikian kata firman Allah, hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita boleh kembali beribadah, bersekutu di dalam nama Tuhan. Meskipun dari rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya ketika sore hari ini kita beribadah, datang kepada Tuhan dengan hati yang merindukan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan lawatannya bekerja di setiap tempat Bapak Ibu berada pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini ada satu tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu mengalami mujizat Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 30 bagian A. Yoel 2 ayat 30 bagian A. Saya untuk kita boleh baca bersama-sama ayat pokok kita saat sore hari ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yoel 2 ayat 30 bagian A, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Puji Tuhan. Perikop ini merupakan nubuatan Nabi Yoel mengenai hari Tuhan, di mana ini berbicara tentang keadaan di akhir zaman di mana kita ada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Ia akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Itu artinya di akhir zaman ini bahwa mujizat Allah itu tetap ada. Mujizat Allah itu akan dinyatakan bahkan di zaman-zaman akhir di mana kita hidup sekarang ini, mujizat Tuhan itu tetap ada. Mujizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki satu arti, yaitu peristiwa ajaib yang terjadi di luar akal dan kemampuan manusia. Dan berbicara tentang mujizat, pasti kita semua tidak asing dengan istilah ini. Bahkan banyak dari kita yang hari-hari ini sedang mengharapkan terjadinya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, masa-masa kesesakan. Ada banyak dari kita yang hari-hari ini mengharapkan mujizat Tuhan. Dan saya ingin sampaikan satu kabar baik, satu kabar firman Tuhan yang menyatakan bahwa mujizat Tuhan itu ada sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Baik mujizat kesembuhan, baik mujizat dalam perekonomian, baik mujizat dalam rumah tangga kita. Ketika kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya mujizat Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang serba terbatas ini, ada harapan yang besar ya untuk kita boleh alami mujizat. Satu peristiwa ajaib yang di luar akal dan kemampuan kita, yang sanggup untuk menolong. Mungkin ada Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan sakit penyakit, yang mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin dokter sudah memberikan satu vonis, di mana mungkin tidak ada harapan. Tetapi sore hari ini firman Tuhan menyatakan ada janji mujizat Tuhan. Dan kita akan mengalaminya ketika kita mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sebagaimana firman Tuhan Alkitab mencatat, ada banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mencatat begitu banyak mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Dari bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini sampai pada hari kedatangan Tuhan nanti. Mujizat Tuhan akan terus ada dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lemah iman percayamu. Jangan ragu. Jangan kita kehilangan harapan dan kita berkata, kok sepertinya Tuhan gak ada. Kok sepertinya Tuhan gak tolong. Kok sepertinya kuasa Tuhan udah gak lagi kayak seperti dulu dan sebagainya. Saya ingin tekankan Yesus Kristus, dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Mujizatnya pun tidak berubah. Sore hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sebuah contoh. Bagaimana salah seorang tokoh Alkitab mereka mengalami mujizat Tuhan. Yaitu Zakaria dan Elisabet. Ya, saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan kisah mereka. Kita akan melihat bersama-sama dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa baca nanti Lukas 1 ayat 5 sampai 14. Di sini dikisahkan bagaimana Zakaria dan Elisabet mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, kenyataan yang mereka hadapi tidak memungkinkan mereka untuk mempunyai anak.
tetapi mereka alami mujizat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca saja ya sore hari ini. Lukas 1 ayat 5 sampai 14. Saya rindu kita boleh baca bersama-sama pembacaan ayat-ayat ini. Lukas 1 ayat 5 sampai 14 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat Sakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenyataan yang mereka hadapi tidak memungkinkan mereka untuk mempunyai anak. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam Lukas 1 ayat yang ke-7, di situ dicatat mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ada double fact, ada fakta-fakta yang membuat mereka tidak bisa memiliki anak. Ya, tapi dengan mujizat Tuhan, di usia yang lanjut, Elisabet dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Bahkan anak Sakaria dan Elisabet ini bukanlah anak biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tahu bahwa Sakaria dan Elisabet akhirnya melahirkan seorang anak pada usia yang lanjut ya. Bapak Ibu bisa melihat di gambar. Dan anak yang dilahirkan oleh Elisabet ini bukanlah anak biasa, tetapi ia adalah anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Kita tahu bahwa anak dari Sakaria dan Elisabet ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana ia yang membuka jalan atas kedatangan juru selamat. Ia melakukan banyak pelayanan yang membuat banyak jiwa-jiwa bertobat dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Sakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan dan jawaban atas doa mereka. Apa yang membuat Sakaria dan Elisabet boleh mengalami mujizat Tuhan? Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Sakaria dan Elisabet, sehingga ketika kita boleh belajar dari kehidupan Sakaria dan Elisabet, kita melakukan firman Tuhan, maka saya yakin percaya mujizat Tuhan itu juga akan Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Amin. Yang pertama, Sakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan karena yang pertama mereka hidup dalam kebenaran. Itu dicatat dalam Lukas 1 ayat yang ke-6. Dicatat di situ keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sakaria dan Elisabet dicatat sebagai orang benar. Karena apa? Mereka melakukan firman Tuhan dengan tepat dan tidak bercacat. Ini merupakan standar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh sebab itu ketika kita mau hidup dalam kebenaran, maka kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tepat. Gak dikurangin, gak ditambahin. Gak dipilih-pilih, oh yang ini saya lakukan, yang ini bukan bagian saya. Enggak. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tepat. Dan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan menerima mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 34 ayat 16 dan 18 di situ dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini merupakan satu kunci
untuk kita boleh mengalami mujizat Tuhan, hidup dalam kebenaran. Lakukan firman Tuhan dengan tepat, tanpa kurang, tanpa lebih, tanpa memilih-milih. Tapi setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, lakukan itu. Maka kehidupan kita akan dicatat sebagai orang-orang yang benar. Dan ketika orang benar berseru, Tuhan menolong, Tuhan mengadakan mujizatnya, Tuhan melepaskan mereka dari kesesakannya itu. Seperti Zakaria dan Elizabeth, mereka hidup benar di hadapan Tuhan, maka mereka alami mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Yang kedua, kunci untuk boleh mengalami mujizat Tuhan adalah hidup melayani Tuhan. Lukas 1 ayat 8 dan 9, di situ dicatat Zakaria dan Elizabeth ini merupakan golongan imam yang bertugas melayani di rumah Allah. Ini menjadi satu teladan bagi kita orang-orang percaya untuk kita hidup dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan itu merupakan satu anugerah, ya, merupakan satu kesempatan yang jangan disia-siakan. Tetapi selama Tuhan beri kita nafas, biar kita mau pakai hidup ini untuk kita melayani Tuhan. Amin. Ada pujian yang gak asing ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah pertanyaan dari seorang anak muda. Apakah anak-anak Tuhan tuh harus melayani Tuhan? Ya. Saya katakan harus. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah, bahwa talenta yang kita punya, apa yang kita punya semua dari Tuhan, maka kita harus kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin pelayanan itu tidak harus selalu berbicara tentang apa yang ada di altar. Ya. Kadang mungkin kita gak punya talenta-talenta yang ada di altar. Tetapi setiap talenta yang Tuhan percayakan, biar kita mau pakai itu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa melayani Tuhan dengan Bapak Ibu mendoakan. Bapak Ibu bisa melayani Tuhan dengan Bapak Ibu memberikan perhatian kepada orang-orang. Bapak Ibu bisa melayani Tuhan dengan Bapak Ibu boleh menopang secara finansial, secara support, secara masukan dan sebagainya. Apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, itu merupakan pelayanan kita. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak bidang pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang Tuhan percayakan, mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Zakaria dan Elizabeth, meskipun usia mereka lanjut, tidak menghalangi mereka untuk melayani Tuhan. Mereka gak pakai alasan, saya udah lanjut, gantian aja deh imam yang muda-muda. Enggak. Oleh sebab itu selama diberikan kesempatan, pakai hidup ini untuk melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan Ia tidak akan membuat pelayanan yang kita kerjakan itu menjadi satu hal yang sia-sia. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, sebagaimana firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Ya. Firman Tuhan mencatat kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Zakaria dan Elizabeth, mereka setia melayani Tuhan bahkan sampai usia lanjut. Ini menjadi satu contoh, menjadi satu teladan. Ya, ada pujian lama GPDI katakan, ya selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Itu artinya bukan hanya bicara buat pengerja-pengerja atau pelayan-pelayan atau full timer. Siapapun kita ini pekerja-pekerjanya Tuhan. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka pelayananmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kalau kita bekerja bagi dunia ini aja, ada upah, ada gaji yang kita terima. Terlebih lagi ketika kita bekerja untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang dalam setiap kehidupan kita. Upah yang Tuhan sediakan itu melebihi dari upah yang dunia ini bisa berikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita melakukan dengan segenap hati, Tuhan pun berikan segenap hatinya untuk setiap kehidupan kita yang percaya. Amin. Oleh sebab itu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Zakaria dan Elizabeth menerima upah dari pelayanan mereka.
Mazmur 127 ayat 3 mencatat sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya. Sakaria dan Elisabet mungkin memang tidak menerima gaji secara nominal. Tetapi firman Tuhan mengatakan buah kandungan itu adalah upah. Apa yang dinanti-nantikan oleh Sakaria dan Elisabet, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dia tidak terlambat. Dia tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Tetapi mereka boleh lihat bahwa buah kandungan Elisabet, bahkan anak Yohanes Pembaptis yang dilahirkan ini, menjadi satu mujizat Allah yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, setialah untuk melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Jangan terlalu banyak excuse kalau kita melayani Tuhan. Ya, hari-hari ini apalagi di masa pandemi ya. Selama Tuhan memberi kesempatan dan selama kita bisa, selama kita sanggup, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan pakai alasan-alasan pandemi. Oh, aku nggak mau pelayanan. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan, lakukan pelayanan itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Ya. Dan dari Tuhan kita akan menerima upahnya. Amin. Yang ketiga, mengapa Sakaria dan Elisabet bisa mengalami mujizat Tuhan? Karena hidup mereka menjadi berkat. Ini tercatat dalam Lukas 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yohanes Pembaptis bagi Sakaria dan Elisabet bukan hanya membawa sukacita bagi Sakaria, Elisabet dan keluarga kecil mereka. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini akan membawa sukacita bagi banyak orang. Mengapa? Hal ini terjadi karena hidup Sakaria dan Elisabet menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Sehingga mujizat yang mereka alami juga membawa sukacita bagi banyak orang. Kita kalau lihat orang baik diberkati, kita juga ikut senang pasti ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hidup mereka juga memberkati setiap kehidupan kita. Dan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis, mujizat yang mereka alami membawa sukacita bagi banyak orang karena hidup mereka sudah lebih dahulu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini mengingatkan kita bersama untuk kita hidup senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hidup kita justru jadi batu sandungan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita hidup menjadi berkat, maka kita pun akan menerima, kita pun akan mengalami berkat mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Hidup menjadi berkat itu berarti bahwa kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, biar kita mau senantiasa hidup dalam perbuatan yang baik. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu pakai hidup ini untuk boleh jadi berkat. Ya, jangan disia-siakan. Jangan hidup semau gue, jangan hidup sesuka-suka gue lalu hidup kita gak jadi berkat bagi orang lain. Bagi lingkungan, bagi keluarga. Tetapi lakukan senantiasa apa yang baik. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang waktunya kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Seperti Sakaria dan Elisabet mengalami mujizat Tuhan. Demikian pula saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini. Kalau kita mau belajar hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup melayani Tuhan. Kita mau hidup menjadi berkat. Maka mujizat Tuhan itu pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan mengalami mujizatnya dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Menolong setiap kesesakan kita. Ya, menjawab setiap pergumulan doa kita. Melepaskan setiap sakit penyakit kita. Asal kita melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Ketika kita mau hidup seturut dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita mau hidup setia melayani Tuhan. Kita mau hidup untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan mujizatnya nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Puji Tuhan, biar sore hari ini kita mau imani, kita mau percaya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu mukjizat-Mu ada, dan biar kami boleh alami mukjizat Tuhan itu dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku. Oh, di saatku Kau berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, dan bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, oh itu sangat mungkin bagi saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, saat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada minggu sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibentangkan Tuhan. Kiranya Engkau buat kami seluruh jemaat-Mu mengerti Tuhan, untuk hidup Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup melayani Engkau Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Agar kami boleh menikmati mujizat-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu. Kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami. Akan membuat kami semakin bertumbuh Tuhan. Ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga dan pekerjaan ini tekuninya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik.
terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan segala usaha dan mata pencarian pekerjaan tangan umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri, senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Kau sertai studi anak-anak-Mu Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang luar biasa sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga dengan sekali berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang masih terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Hamba memohon belas kasihan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau jamah sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat kembali Tuhan, memuliakan Engkau dan beribadah dengan penuh sukacita kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan buat memimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Engkau juga mencengkeram Tuhan para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Agar para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berkati tim medis Tuhan, baik para dokter, perawat dan relawan Tuhan, yang secara khusus mereka sedang menangani pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, anugerahi dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan Kau berikan kemampuan Tuhan, untuk boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat segala limpah rahmat dan berkat dan mujizat-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal terus menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak